Sahabat, beliau adalah seorang gadis hafiz Quran tahajud yang saleh. Ayah, saudara laki-laki, dan suaminya sering menyebutnya sebagai makhluk surgawi. Namun, ketika gadis itu meninggal, kucing-kucing datang ke makamnya dan mulai menangis. Terkadang kucing-kucing itu mulai mencakar makamnya dengan cakar mereka. Terkadang mereka mulai menangis menghadap langit. Terkadang mereka mengeluarkan suara-suara aneh. Mengapa kucing-kucing itu datang ke makam gadis hafiz Quran itu dan melakukan hal-hal aneh? Melihat hal ini, orang-orang akan mengatakan bahwa beliau adalah seorang gadis hafiz Quran. Lagi pula, apa hubungannya kucing-kucing ini dengannya? Ketakutan dan kepanikan menyebar di seluruh area. Tak seorang pun dapat memahami apa sebenarnya masalah ini. Apa maksud dari kehadiran kucing-kucing ini di makamnya? Kejahatan apa yang dilakukan gadis itu setelah kematiannya, sehingga bahkan hewan-hewan pun tak mau memaafkannya, yang terlihat duduk di makamnya dan memohon keadilan. Untuk mengetahui hal ini, Anda harus menonton seluruh video kami hari ini agar jika Anda juga melakukan kejahatan atau kesalahan seperti itu, segeralah bertobat hari ini juga. Kisah ini berasal dari sebuah desa tua di Pakistan. Di desa ini, seorang wanita bernama Zubaidah Begum tinggal bersama putranya, Ajmal. Zubaidah berasal dari keluarga tuan tanah yang sangat besar. Ia jatuh cinta pada salah satu pembantunya. Sebagai hukuman karena menikahinya, Zubaidah diusir dari semua propertinya. Pintu rumah ibunya ditutup untuknya. Ia bahkan tidak pernah menoleh ke belakang dan bertanya tentang mereka lagi. Ia menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemiskinan bersama suaminya. Ia tidak pernah mengulurkan tangan kepada ayah dan saudara laki-lakinya. Ia juga tidak pernah mengharapkan apapun dari mereka. Ia sangat bahagia dalam hidupnya. Pusat dari semua perhatian dan harapannya adalah putranya. Ketika putranya tumbuh dewasa, ketika Zubaidah mampu mencari nafkah, suaminya meninggal dunia. Baik ibu maupun anak sangat sedih karena sudah waktunya bagi ayah untuk beristirahat tetapi ia meninggalkan kami. Ajmal mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Ia memiliki gaji yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga serta memberikan kenyamanan bagi mereka. Suatu hari, Zubaidah mengungkapkan keinginannya kepada Ajmal untuk menjadikan keponakannya menantu. Apa keberatan Ajmal? Ia menyerahkan semua urusan kepada ibunya. Setelah 25 tahun, Zubaidah Begum kembali ke rumah ibunya. Segalanya telah berubah. Sikap, kekasaran, dan kebencian semua orang juga telah berubah drastis. Kakak laki-lakinya telah meninggal dunia. Kakak perempuannya sendirian dan sakit. Sarah adalah putri tunggal mereka yang merupakan pewaris tunggal seluruh harta mereka. Ketika Zubaidah Begum mengulurkan tangannya untuk putranya, kakak perempuannya langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. Sarah hadir dalam kehidupan Ajmal sebagai seorang pengantin. Ia adalah gadis yang sangat baik dan mulia. Ia adalah penghibur di mata ayahnya dan kedamaian di hati ibunya. Ibu Sarah meninggal dunia hanya sebulan setelah pernikahannya. Ia selalu mengenang ibunya dan menangis. Ajmal sangat mencintai Sarah. Ia adalah wanita yang sangat baik, sabar, dan bersyukur. Ia tidak sombong maupun angkuh. Ia juga berperilaku baik terhadap para pelayan. Baru 4 bulan sejak pernikahan mereka, kantor Ajmal mengirimnya ke luar negeri dan harus tinggal selama setahun. Ajmal ingin menolak. Namun, atas bujukan ibunya, ia setuju. Bagaimanapun, ia tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Baru sebulan sejak Ajmal pergi ke luar negeri, suatu hari ibunya menjatuhkan bom di kepalanya sambil menangis. Sambil menangis, ia memberitahu Ajmal bahwa istrinya telah meninggal dunia. Ia telah menguburkannya sebelum ia datang. Untuk waktu yang lama, Ajmal tidak percaya bahwa apa yang didengarnya itu benar. Sambil menangis, ia berkata, "Ibu, istriku telah meninggal dunia dan ibu bahkan tidak memberitahuku tentang hal ini." Lalu Zubaidah Begum berkata, "Nak, orang yang akan pergi telah pergi. Apa gunanya menyusahkanmu? Ia tidak akan kembali setelah ibu datang." Namun hati Ajmal sama sekali tidak tenang. Ia harus mengajukan cuti di kantor. Ia menceritakan semuanya kepada atasannya. Atasannya juga memahami kesedihan Ajmal.
Ia juga mencoba menjelaskan kepada Ajmal bahwa apapun yang akan terjadi telah terjadi. Ibu berbicara tentang membahayakan pekerjaan ibu. Namun tidak ada yang membuat perbedaan. Seolah-olah dunianya telah dijarah. Ia kembali setelah mempertaruhkan segalanya. Ketika Ajmal datang dan berdiri di hadapan ibunya, Zubaidah Begum tertegun lama. "Nak, kapan kau datang dan mengapa kau merasa perlu mempertaruhkan pekerjaanmu?" Ajmal memeluk ibunya. Sambil menangis, ia berkata, "Ibu, apa yang terjadi pada Sarah? Bagaimana ia tiba-tiba terpisah dariku? Terakhir kali aku berbicara dengannya, ia sangat bahagia. Ia telah memberitahuku kabar baik bahwa ia akan menjadi ibu dari anakku. Tapi lalu apa yang terjadi tiba-tiba?" Zubaidah Begum terdiam sejenak. Kemudian ia berkata, "Nak, apapun yang telah dituliskan Yang Maha Kuasa dalam takdirmu harus diterima apapun. Sekarang kau jangan khawatir tentang apapun. Aku akan membawakan seorang gadis yang bahkan lebih baik darinya untukmu. Kau akan melupakan Sarah." Ketika Ajmal bertanya kepada ibunya tentang makam Sarah, ia kembali gugup. Ia berkata, "Nak, apa yang akan kau lakukan dengan pergi ke sana? Kau akan gelisah setelah pergi ke sana. Masalahmu akan bertambah. Aku tidak ingin melihat anakku dalam kesulitan." Ajmal berkata, "Ibu, aku ingin berziarah ke makam istriku. Aku menyesal tidak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Tapi sekarang aku ingin pergi ke makamnya dan berdoa memohon ampunannya. Dan melihat makamnya mungkin akan sedikit menenangkan hatiku yang gelisah. Ayo pergi." Meskipun ibunya sudah memperingatkan, ia tetap datang ke makam istrinya. Zubaidah Begum terus menghentikannya hingga akhir. Ketika Ajmal sampai di makam, ia terkejut melihat banyak kucing di makam istrinya yang mencakar-cakar makam dengan cakar mereka dan mengeluarkan suara-suara aneh. Melihat ini, kondisi Ajmal mulai memburuk. Ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Makam siapa ini?" Ia ingin menghilangkan keraguannya. Orang-orang membenarkan keraguannya bahwa makam ini adalah makam mendiang istrinya yang dibawa dan dimakamkan di makam ini tadi malam. Sejak itu, kucing-kucing mulai berdatangan ke makam ini. Mereka mencakar-cakar makam dengan cakar mereka dan kemudian menangis menghadap langit. Ajmal tidak dapat memahami apapun. Ada apa ini? Istrinya sangat saleh dan tidak pernah berbuat dosa. Selama Ajmal bersama istrinya, ia tidak pernah melihat kejahatan apapun dalam dirinya. Lalu bagaimana mungkin istrinya mendapatkan hukuman seperti itu setelah kematian? Saat fajar menyingsing, mataku akan terbuka mendengar suara bacaannya. Pada tengah malam, ketika aku melihatnya melakukan tahajud, ia selalu melaksanakan salat wajib tepat waktu. Azkar selalu terucap di lidahnya. Ia begitu saleh. Namun, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa demikian? Semua orang yang hadir di sana mulai menyentuh telinga mereka dan mulai bertaubat. Mereka semua berkata, "Sampai saat ini kami belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan seperti itu, bahwa setelah kematian seseorang mendapatkan azab yang begitu berat sehingga ia menjadi contoh dan pelajaran bagi manusia. Istrimu dulu berpura-pura saleh. Ia tidak jujur. Tak ada kebaikan dalam dirinya juga. Seandainya ada kebaikan dalam kastanya, mayatnya tak akan menerima hukuman seberat ini hari ini." Ajmal berbalik dengan langkah lelah dan melihat ibunya berdiri di sana. Ia berkata, "Nak, itulah sebabnya aku menghalangimu datang ke sini. Aku tak ingin kau tahu kebenaran tentang istrimu. Jika kau melihat semua ini dengan mata kepalamu sendiri, kau akan sangat sedih. Sekarang ikutlah denganku. Aku ingin menceritakan sesuatu tentangnya di rumah. Aku yakin setelah mendengar semua ini, kau akan mendapatkan gambaran tentang wanita seperti apa istrimu. Percayalah bahwa dia adalah keponakanku yang sebenarnya. Aku darah dagingku sendiri. Aku menikahinya di rumah ini karena aku menganggapnya sebagai gadis yang mulia dan baik. Kupikir dia akan datang ke rumahku dan membawa cahaya. Namun, dia justru mengubah cahaya rumahku menjadi kegelapan." Zubaidah Begum pulang bersama Ajmal. Dia duduk di hadapannya dan mulai menangis. Ajmal berkata, "Ibu, hatiku akan hancur karena duka.
Kepalaku sakit memikirkan kejahatan apa yang telah dilakukan istriku, kesalahan apa yang telah dia lakukan, atas dasar apa dia menerima hukuman seperti ini. Ibu juga menjadi saksi atas niat baik dan karakter baiknya, Zubeda. Begyu menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, dia dulu berpura-pura membaca nama As. Dia dulu berpura-pura menjadi orang baik. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penyihir. Dia dulu menghancurkan rumah orang, dulu melakukan perbuatan salah. Karena perbuatan jahatnya dia menghancurkan banyak rumah. Dia menghancurkan dan memusnahkan kehidupan banyak orang. Karena perbuatan jahatnya ini, rumahnya sendiri juga hancur. Almarhum ibunya juga dulu melakukan semua ini. Dia telah mempelajari semua perbuatan keji ini dari ibunya. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun di rumah ini yang boleh menyebut nama mereka. Apa gunanya kekayaan ini? Harta benda ini yang tak memiliki pewaris maupun pengurus? Apa gunanya kekayaan dan harta benda yang tak bermanfaat bagi siapapun? Tak mendatangkan kebaikan bagi siapapun? Ajmal tertegun. Ia tak percaya apa yang didengarnya. Ia mengira ibunya salah paham. Sarah tidak seperti itu. Ia tak mungkin berbuat seperti itu. Bagaimana mungkin gadis yang begitu mulia dan polos melakukan kejahatan? Namun, kejadian yang disaksikannya di kuburan itu berdampak buruk bagi pikiran Ajmal. Ia tak mampu melupakan kejadian itu, sekalipun ia ingin. Kejadian yang sama terus terbayang di depan matanya sepanjang malam. Saat ia tidur, ia melihat istrinya menangis dan menjerit dalam mimpinya. Sarah memanggilnya minta tolong. Tolong aku. Bawa aku keluar dari sini. Aku sangat kesakitan. Aku akan mati di sini. Bawa aku keluar. Sarah menangis dan terus mengulang-ulang perkataannya. Ia memanggilnya minta tolong. Mata Ajmal terbuka. Ia terduduk tersentak. Napasnya memburu. Ia ingin melupakan mimpinya. Ia ingin menghapusnya dari pikirannya. Namun semakin ia berusaha melupakan mimpinya, semakin mimpi itu menguasai pikirannya. Mimpi itu sangat memengaruhinya. Ia meneguk seluruh isi gelas air itu dalam satu tarikan napas. Ia berbaring untuk tidur lagi. Untuk waktu yang lama. Setelah berganti sisi di tempat tidur, Dewi tidur bersikap baik padanya. Baru beberapa saat ia tidur ketika ia melihat mimpi yang sama lagi. Istrinya memanggil bantuan. Sekarang ia telah duduk lagi. Sekarang ia dilarang untuk tinggal di kamar ini atau beristirahat di tempat tidurnya. Sekarang mustahil baginya untuk melupakan Sarah atau mengabaikan mimpi ini. Ia datang ke kamar ibunya. Ibunya sedang tidur tanpa menyadari apapun. Ajmal tanpa berpikir apapun keluar dari rumah dan berdiri. Ia menghadap makam istrinya. Ada keheningan yang mendalam di kuburan. Ada kegelapan di sekelilingnya. Gorhan sedang tidur di kamarnya. Ajmal berjalan cepat. Mengambil pakaiannya, dia bergerak menuju makam istrinya dan mulai menggali dengan kedua tangannya. Dia menangis. Sarah, apa yang telah kau lakukan? Kau meninggalkanku sendiri dan pergi. Mengapa kau melakukan begitu banyak kekejaman pada dirimu sendiri? Kau terlibat dalam ilmu hitam. Kau menghancurkan kehidupan setelah kematianmu. Lihat betapa kesepiannya kau setelah kematian. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada Sarah di dalam makam. Pada siang hari, banyak kucing biasa duduk di makam dan menangis. Pada saat ini, ada suasana damai di makam juga. Tidak ada kucing, tidak ada kalajengking atau serangga lainnya. Ajmal dengan cepat menggali makam dan ketika dia masuk ke dalam makam dan melihat wajah istrinya, dia berteriak. Matanya terbuka lebar. Dia benar-benar terkejut. Dia meletakkan tangannya di dadanya. Dengan cepat keluar dari makam. Napasnya cepat. Dia sangat gugup. Jantungnya berdetak cepat. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan meledak. Semua hal yang dikatakan ibunya terngiang di telinganya. Istrimu adalah karakter yang buruk, seorang penyihir. Selain itu, pemandangan yang dilihatnya siang itu juga terbayang di depan matanya. Kini ia mengerti apa yang ingin dikatakan kucing-kucing itu. Apa yang ingin mereka katakan kepadanya? Sudah berapa lama ia terbaring tak sadarkan diri di sana. Lalu ketika ia sadar kembali,
Pikirannya sibuk memikirkan sesuatu dengan cepat. Ia segera menutup kuburnya. Kini ia pulang dan langsung menuju kamarnya. Setelah mandi, ia membentangkan tempat tidurnya untuk berdoa dan menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Lalu mulai menangis dan memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku tersesat di jalan. Tolonglah aku. Bawalah aku ke tujuanku. Tunjukkanlah kepadaku kebenaran. Aku tidak mampu memahami apapun. Apa itu kebenaran dan apa itu dusta? Ya Allah, hanya Engkau yang dapat menolongku, yang dapat menunjukkan kepadaku kebenaran. Keesokan harinya ketika Ajmal bertanya kepada ibunya tentang Sarah, ibunya kembali menyebutkan daftar panjang sifat-sifat buruk Sarah. Nak, mengapa kau tidak melupakannya? Aku akan membawakan gadis yang lebih baik untukmu daripada gadis itu. Aku bibinya yang sebenarnya. Aku tahu betapa buruknya dia. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri sifat-sifat buruk dan kejahatannya. Aku selalu menyesali kenyataan mengapa aku menikahkanmu dengan gadis itu. Tapi, sekarang aku bersyukur kepada Tuhan bahwa kau menyingkirkan gadis itu begitu cepat. Sekarang lupakan semuanya dan pergilah ke pekerjaanmu. Perhatikan pekerjaanmu. Kau akan perlahan melupakan segalanya. Kemudian ketika kau kembali, aku akan menikahkanmu dengan gadis yang akan kau minta. Ajmal menatap ibunya dengan heran. Dia mengerti dari wajah ibunya apa yang ingin dia ketahui dan apa yang ingin dia pahami dan kemudian gelombang kesedihan menelan seluruh dirinya. Dia bangkit dari sana dengan keseriusan yang mendalam. Ajmal mencoba yang terbaik untuk mencapai kebenaran. Dia datang ke rumah Sarah. Rumah itu terkunci. Rumah itu tertutup. Kemudian dia mulai mengumpulkan informasi dari orang-orang di sekitar. Kemudian seorang pria dari lingkungan itu memberinya nomor pengacara pamannya. Ajmal berbicara dengan pengacara itu. Tetapi Ajmal tidak bisa mendapatkan informasi spesifik apapun dari pengacara itu juga. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Dia sekarang mengawasi setiap gerakan ibunya. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Ajmal menyadari segalanya. Zubeida Begum tidak tahu bahwa ia telah menjadi tersangka di mata putranya sendiri. Putranya curiga padanya. Ia berpikir berbeda. Baru beberapa hari sejak kematian Sarah ketika Zubeida Begum mulai mencari gadis untuk Ajmal lagi. Ajmal menghentikan ibunya. Ketika ia mencoba menjelaskan kepadanya, ibunya berkata, "Aku tidak ingin melihatmu begitu sedih. Kamu tidak akan bisa melupakan Sarah sampai kamu menikah lagi. Kamu tidak akan bisa melupakan kesedihannya. Nak, melihatmu seperti ini sama saja dengan kematian bagiku." Ajmal menyerahkan seluruh masalah itu padanya. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan ibunya, sejauh mana ia melangkah. Ketika Ajmal menyetujui pernikahan itu, kebahagiaan Zubeida Begum tak terkira. Saat itu tengah malam. Ajmal sedang duduk di kursi di sudut halaman. Ia memikirkan istrinya. Ketika ia melihat ibunya keluar dari ruangan. Ibunya keluar dari pintu sambil melihat sekeliling dengan mata waspada. Sekarang telinga Ajmal menajam. Ia segera bangkit dari tempatnya. Ia juga keluar dari rumah setelah membuka pintu. Ajmal mengikuti ibunya. Zubeida Begum terus-menerus menoleh ke belakang. Namun, sebelum ia sempat melihatnya, Ajmal tertidur. Ajmal menyadari bahwa hari ini ia akan menemukan kebenaran. Hari ini ia akan mengetahui kenyataan. Zubeida Begum telah sampai di dekat rumah Sarah sambil berjalan. Keraguan Ajmal berubah menjadi keyakinan. Kondisinya semakin memburuk karena rasa sakitnya. Hatinya berlinang air mata. Ia berdoa dalam hati agar apapun yang dipikirkannya salah. Ia seharusnya tidak menghadapi kenyataan pahit seperti itu. Zubeida Begum membuka pintu, lalu setelah menutupnya dari dalam, ia mulai melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Ajmal berpikir sejenak, lalu melompati tembok. Ia segera mencapai bagian dalam rumah besar itu. Ibunya kini telah sampai di sebuah ruangan di rumah besar itu. Ajmal pun mengikutinya dan sampai di sana. Kemudian ia melihat ibunya masuk ke dalam ruangan dan menyingkirkan karpet dari lantai, dan sebuah ruang bawah tanah terlihat di sana. Zubeida Begum. Ia membuka kunci pintu ruang bawah tanah, lalu mulai turun. Ajmal tertegun.
Ini sama sekali tidak terbayangkan. Ia telah datang ke rumah besar ini berkali-kali setelah menikah. Ia belum pernah melihat ruang bawah tanah ini. Sarah juga tidak pernah bercerita tentang ruang bawah tanah itu. Dan ia pun tidak pernah memperhatikan rumah besar itu dengan saksama. Namun kini, ketika ia melihat ibunya membuka ruang bawah tanah dan menuruni tangga, ia pun mulai mengikuti ibunya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan dilihatnya, dan pemandangan yang akan datang di hadapannya tak mudah ia tanggung. Ketika ia perlahan-lahan sampai di ruang bawah tanah, menuruni tangga, pemandangan yang dilihatnya langsung merenggut tanah dari bawah kakinya. Ibunya bisa begitu kejam, begitu licik, begitu pintar, begitu palsu. Ini sama sekali tidak terbayangkan. Ibunya sering mengatakan hal-hal yang sangat salah tentang istrinya. Ia menuduhnya dengan begitu banyak tuduhan, begitu banyak kebohongan. Namun, apa yang sebenarnya? Apa kenyataannya? Hari ini, semuanya terungkap kepada Ajmal. Hingga kini, Zubaida Begum tidak menyadari bahwa Ajmal mengikutinya. Tanpa mempedulikannya, ia menatap gadis lugu di hadapannya yang matanya setengah terbuka dan menatap Zubaida Begum dengan tatapan ketakutan. Zubaida Begum telah menyalakan lampu redup ruang bawah tanah dan suaranya bergema di ruang bawah tanah. Putraku telah menerimamu sebagai orang mati. Kau sangat yakin Ajmal akan datang menyelamatkanmu. Dia akan mengetahui kebenaranku. Tapi lihatlah, putraku mempercayaiku. Dia hanya mempercayai apa yang kukatakan padanya. Kedatangan ular, kalajengking, dan kucing di makammu telah membuat seluruh wilayah ini terkenal sebagai penyihir yang dihukum oleh Allah setelah kematian. Aku sangat senang hewan-hewan ini telah mempermudah pekerjaanku. Aku berpikir bagaimana aku akan membuat putraku membencimu. Tapi lihatlah kuasa Allah. Kucing-kucing ini telah sangat membantuku dalam membuktikan perkataanku. Sekarang tak seorang pun akan datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Sambil berkata demikian, Zubaida Begum tertawa terbahak-bahak. Sekarang kau alihkan semua hartamu atas namaku. Harta yang hanya aku yang mewarisinya. Kini tak seorang pun akan bisa merebut properti ini, rumah besar ini dariku. Meskipun aku saudara kandungmu, ayahmu tak pernah mengizinkanku kembali ke rumah besar ini. Ia mengusirku dari rumahnya. Aku telah jatuh cinta. Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Menikah bukanlah kejahatan. Namun setelah keputusan kejam ayahmu, orang tuaku menolak untuk melihat wajahku. Maka aku terus berkelana dari pintu ke pintu. Aku, yang telah menghabiskan seluruh hidupku memerintah para pelayan, kini mulai hidup seperti pelayan di hadapan orang lain. Jangan tanya apa yang kurasakan saat dulu mengenakan pakaian murahan dan biasa saja. Hatiku, dulu dia menangis darah dan semua ini terjadi karena ayahmu. Sekarang diam-diam tanda tangani surat ini dan serahkan semua hartamu atas namaku. Hanya dengan begitu aku akan mengampuni nyawamu. Aku akan mengirimu jauh dari sini bersama anakmu yang malang itu. Begitu jauhnya sehingga bayangan gelapmu tak akan pernah menimpa anakku lagi dan anakku telah menerimamu sebagai orang mati. Dia tak akan pernah mencoba mencarimu. Mendengar perkataan ibu mertuanya, Fufi, air mata mulai mengalir dari mata Sarah. Jangan terlalu kejam padaku. Fufi, apapun yang terjadi padamu, aku tidak bersalah. Jika orang tuaku pernah kejam padamu, maka aku tidak bertanggung jawab untuk itu. Tapi kau pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang kau lakukan padaku. Aku akan menjadi ibu dari anak putramu. Tapi bahkan dalam kondisi seperti ini, kau begitu kejam padaku. Kau telah memenjarakanku di sini. Aku yakin suamiku pasti akan mengetahui kebenaranku dan dia pasti akan datang ke sini untuk menyelamatkanku. Aku memiliki keyakinan penuh pada keberadaan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam kesulitan. Allahku juga tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Aku pasti akan pergi dari sini. Sarah baru saja mengatakan ini ketika Zubaida Begum mulai tertawa terbahak-bahak. Kau bisa pergi dari sini hanya jika kau menyerahkan properti ini atas namaku. Jika tidak, kalajengking dan kucing yang ada di makammu sudah memberitahu semua orang bahwa kau sudah mati dan kau akan menerima hukuman yang menyakitkan di kuburan setelah kematian. Mengatakan ini,
Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Ketika tawanya tiba-tiba berhenti, Ajmal mulai berkata, "Amma, keberadaan ular dan kalajengking di makam ini gagal mengungkapkan bahwa istriku bersalah. Sebaliknya, aku telah mencapai kebenaran karena kucing-kucing ini. Dan sekarang aku berdiri di sini di hadapanmu dan menanyakan pertanyaan ini kepadamu. Mengapa kau lakukan semua ini? Pengkhianatan yang begitu besar, kebohongan yang begitu besar. Untuk membuatku merasa buruk tentang istriku, kau terus menuduhnya dengan segala macam hal. Kau memanggilnya karakter yang buruk, seorang penyihir yang bersalah, Tuhan tahu apa saja. Kau bahkan tidak memikirkan fakta bahwa dia akan menjadi ibu dari anakku. Dia adalah keponakanmu. Dia adalah darah keluargamu. Dia adalah anak saudaramu. Aku setuju bahwa saudaramu berbuat salah padamu. Dia membencimu. Dia melakukan ketidakadilan padamu. Tapi apa yang kau lakukan tidak benar. Kau tahu betapa banyak rasa sakit yang telah kau sebabkan padaku dengan perilakumu, kata-katamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Amma, kau telah banyak menyakitiku. Kau telah menghancurkan kepercayaanku. Kau tidak membiarkanku mampu menunjukkan wajahku kepada siapapun. Kebohongan yang begitu besar. Pengkhianatan yang begitu besar. Kau tidak membiarkanku mampu menunjukkan wajahku kepada siapapun. Kebohongan yang begitu besar. Pengkhianatan yang begitu besar. Ajmal datang ke arah Sarah dengan cepat. Dia dengan cepat melepaskan tangan dan kaki Sarah lalu mengangkatnya dalam pelukannya dan keluar dari ruang bawah tanah itu. Sementara Zubaydah Begum terus duduk di tanah. Permainannya telah terbalik. Taruhannya telah merugikannya. Semua ini bisa terjadi. Dia telah bermimpi. Saya juga tidak memikirkannya. Mereka telah merencanakan segalanya. Mereka telah merencanakan dengan sangat sukses. Semuanya terjadi sesuai keinginan mereka. Tapi lalu bagaimana semua ini terjadi? Bagaimana Ajmal mengetahui kebenarannya? Bagaimana dia menghubungi Sarah? Mereka sangat berhati-hati. Mereka tidak membiarkan Ajmal mencurigai mereka dengan cara apapun. Tapi tetap saja permainan mereka berakhir. Dia jatuh di mata putranya sendiri. Dia menangis dan malu berpikir bahwa sekarang dia akan dapat melihat rasa hormat itu di mata putranya lagi. Ketika Ajmal membawa Sarah ke rumah sakit, dia pingsan di jalan. Dokter segera membawanya ke gawat darurat. Dia mengatakan bahwa kondisi istri Anda sangat buruk. Dalam kondisi ini, dia butuh istirahat. Tapi Anda tidak merawatnya. Sepertinya dia tidak makan dengan benar selama berhari-hari. Dia menjadi sangat lemah. Dia membutuhkan banyak perawatan. Selama Sarah berada dalam gawat darurat, Ajmal gelisah berkeliaran di sana-sini. Dia berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan istri dan anaknya. Kemudian ketika dokter mengatakan kepadanya bahwa istri dan anaknya keluar dari bahaya, Ajmal menghela napas lega. Ketika dia datang ke Sarah, dia mulai menangis setelah melihatnya. Dia berkata bahwa ibumu telah banyak menyiksaku. Dia telah melakukan banyak ketidakadilan kepadaku. Apa kerugian yang telah kulakukan padanya? Ajmal mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah membicarakan ini lagi. Lupakan masa lalumu. Aku setuju. Ibumu telah melakukan banyak kesalahan kepadamu. Dia telah melakukan banyak ketidakadilan. Aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Aku akan mencoba untuk mengganti semua ketidakadilanmu. Aku akan melakukan segalanya untukmu yang akan membuatmu bahagia. Maafkan saja ibuku dan aku tidak akan pernah membawamu ke rumah ini. Ibuku membencimu. Dia juga membenci ayahmu. Dia dapat mengambil langkah ekstrim lagi dalam kebencian ini. Aku tidak ingin mengambil risiko apapun sekarang. Sarah telah mengambil keputusan setelah beberapa pemikiran dan kemudian keesokan harinya dia menyerahkan beberapa kertas kepada suaminya. Dia berkata, "Tolong berikan ini kepada ibumu." Ajmal membukanya dan melihat bahwa itu adalah surat-surat properti yang telah dialihkan Sarah atas nama ibunya. Senyum tersungging di bibir Ajmal. Ia menghampiri ibunya dan memberikan kertas-kertas ini, lalu berkata, "Selamat untukmu. Kau telah berhasil mencapai tujuanmu. Kau menginginkan kekayaan ini, properti ini, tanah ini, rumah ini,
Yang demi itu kau mempertaruhkan nyawa istriku. Kau mencoba menjauhkannya dariku selamanya. Namun, dengan kuasa Allah, Ia mengungkapkan kebenaran kepadaku. Malam itu aku bermimpi 2 kali. Istriku memanggilku untuk meminta bantuan. Lalu aku pergi ke kuburan. Berpikir mungkin istriku sedang disiksa. Aku harus berdoa untuknya. Dalam keadaan terharu, aku mulai menggali kuburnya. Lalu aku melihat, alih-alih istriku, ada boneka kain yang terbungkus kain kafan di dalam kuburan ini. Kemudian aku mengerti bahwa kau pasti telah melakukan semua ini. Tapi mengapa kau melakukan ini? Aku tidak tahu ini. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kau mencintai kekayaan. Kau hanya menginginkan kekayaan dan kau telah mendapatkan kekayaan ini. Sekarang aku akan pergi jauh dari sini bersama istriku. Zubaida Begum berusaha keras untuk menghentikan putranya. Ia meminta maaf. Ia meminta putranya untuk memaafkan mereka. Dia memintanya untuk tinggal bersama mereka. Namun Ajmal tidak mendengarkannya. Dia pergi ke negara lain bersama istrinya. Zubaida Begum sekarang mulai tinggal di rumah besar yang sama di mana ada para pelayan. Di mana kemegahan rumah besar itu telah kembali lagi. Namun di mana-mana ada kehancuran dan kegelisahan. Hatinya menjadi gelisah. Dia akan menangis dan memanggil putranya. Ketika dia berbicara dengan Ajmal, dia akan mengatakan bahwa aku akan segera datang untuk menemuimu. Lagi pula kau tidak terikat pada kebahagiaanku. Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Sekarang Zubaida Begum berkeliaran sendirian di rumah besar ini. Ajmal terkadang datang kepada mereka. Dia tinggal bersama mereka selama beberapa hari dan kemudian kembali ke istri dan putrinya. Zubaida. Sekarang dia menunggu putra dan cucunya di rumah besar ini. Teman-teman terkasih, Anda telah melihat betapa rendahnya orang-orang jatuh karena keserakahan akan kekayaan. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan rendah seperti itu dalam hidup Anda, ingatlah bahwa Allah Pak mengawasi segalanya. Teman-teman, jika Anda telah memetik hikmah dari kejadian ini, pertama-tama Anda harus membagikan video ini kepada keluarga, teman, dan kerabat Anda karena mereka juga akan memetik hikmahnya. Dan jangan lupa tulis astagfirullah di kolom komentar. Terima kasih.